Kartini, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Nita. Dan kali ini spesial untuk memperingati Hari Kartini tanggal 21 April 2024. Saya akan berbincang-bincang dengan perempuan Kartini hebat dan tentunya cantik yang memilih berkarir di bidang kesehatan, yaitu Dr. Yudit Marieta Kota MKes. Halo, selamat siang dokter. Siang Nita. Baik, mungkin sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut dokter, bisa memperkenalkan diri untuk sahabat Kartini di rumah dokter. Baik, terima kasih Nita. Selamat siang para sahabat Kartini, khususnya di wilayah Kota Kupang. Saya Dr. Yudit Marieta Kota. Saat ini saya bekerja sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Kartini, dan di samping itu juga saya berpraktek sebagai dokter praktek umum. Baik dokter, dari dokter sendiri yang sudah berumah tangga dan memiliki pendidikan tinggi dokter memilih untuk terus berkarir dokter. Sedangkan di luar sana dokter, banyak perempuan-perempuan hebat yang lulusan perguruan tinggi, ada S1, S2, bahkan S3 dokter. Mereka setelah menikah memilih untuk menjadi ibu rumah tangga seutuhnya dibandingkan terus berkarir dokter. Kalau dari dokter sendiri bagaimana dok? Betul Nita. Jadi saat seorang ibu yang tadi sudah berpendidikan tinggi, dia memilih untuk tetap menjadi seorang ibu rumah tangga, tentu dia punya alasan khusus. Mungkin pertimbangannya anaknya membutuhkan dia didampingi penuh selama 24 jam karena memiliki kebutuhan khusus. Tentu berbeda dengan seorang ibu yang pertimbangannya lain lagi. Dia ingin sekali mendampingi, melihat perkembangan anaknya, tetapi dia juga membutuhkan dukungan finansial, misalnya karena suaminya tidak bekerja, bagaimana untuk biaya hidup sehari-hari. Jadi itu sebuah pilihan yang memang sulit, tapi dia harus memutuskan mana yang dia harus prioritaskan. Begitu. Jadi tidak ada yang salah dengan masing-masing pilihan tersebut, karena setiap seorang ibu yang sejati tidak dinilai dari profesinya, karena pilihan itu tentu ada konsekuensinya. Baik dokter, berarti pelajaran penting yang bisa kita ambil dokter, perempuan di sana jangan sekali-sekali untuk berkecil hati atau malu dokter ya. Saat kita mengambil sebuah keputusan, berarti kita harus bertanggung jawab untuk keputusan itu, dan tentunya kita harus bahagia dokter ya sebagai perempuan dokter. Betul Nita. Saya pun pribadi ya ingin sekali bisa mengikuti perkembangan anak, tetapi karena saya diberikan talenta oleh Tuhan menjadi seorang dokter, saya mempertanggungjawabkan talenta itu dengan memutuskan menjadi wanita pekerja. Kebetulan juga saya juga berpraktek sebagai dokter umum. Tentu semua pilihan itu ada risikonya. Yang penting kita bisa menempatkan diri, bertanggung jawab, juga tetap memperhatikan kebutuhan anak dan suami di rumah. Itu sih menurut saya Nita. Baik dokter, sebagai seorang dokter yang sudah melayani berkarir di bidang kesehatan yang sudah lama dokter ya, boleh dokter ceritakan suka dan duka dokter menjadi seorang perempuan yang berkarir dokter? Baik, suka dan duka ya. Kalau saya mulai dari yang sukanya suka, dulu dokter. Ya. Kalau suka mungkin walaupun saya sebagai wanita karir, saya juga seorang ibu, juga sebagai seorang istri. Sukanya adalah saya didukung penuh oleh suami dan anak-anak ya. Nyatanya kedua anak saya, karena mereka menjadi profesi yang sama dengan saya sebagai seorang dokter. Kalau suka sebagai seorang wanita bekerja di tempat perusahaan, sukanya apabila kalau pelanggannya rumah sakit ya, puas, bisa memenuhi harapan mereka. Misalnya kalau mereka WA, dokter terima kasih saya sudah sehat, saya terima kasih atas pelayanan di rumah sakit, dokternya baik, perawatnya ramah, itu merupakan suatu kebahagiaan atau sukanya saat saya menjadi seorang pemimpin di sebuah rumah sakit. Juga saya juga suka ya atau bahagia kalau saya bisa memenuhi kebutuhan karyawan. Karyawan saya misalnya membayar gajinya tepat waktu, membayar THR, juga memenuhi kebutuhan karyawan lainnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Juga sukanya kalau saya bisa memenuhi harapan dari pemilik rumah sakit, bisa mencapai target
kinerja keuangan juga kinerja pelayanan, mutu pelayanan itu sih, itu kebahagiaannya, itu sukanya ya. Iya dok. Kalau dukanya sebagai seorang istri atau seorang ibu, tentu saya juga sedih karena saat saya bekerja tuh waktu anak saya masih kecil, saya tidak bisa mengikuti perkembangan mereka secara utuhnya karena saat mereka butuh itu saya lagi praktek atau saya lagi di rumah sakit. Tetapi buat saya itu bukan jumlahnya ya, Iya dok. bukan kuantitasnya, tapi walaupun jumlah pertemuan saya dengan anak dan suami sedikit, tetapi buat saya kualitasnya. Jadi walaupun cuma sehari 2 hari kami bertemu, tetapi saya saat itu kita bisa bercerita apa saja. Saya bisa menjadi seorang ibu yang hanya menjadi pendengar. Dan kalau mereka tidak meminta saran, saya pun tidak akan mengatakan apa-apa. Karena zaman anak sekarang itu berbeda. Iya dok. Ya kalau dulu tuh kan anak tuh mendengar, nggak boleh bantah. Tapi sekarang tuh kita cukup menjadi pendengar saja. Karena mereka tidak meminta saran dari kita. Itu buat saya sih, walaupun di balik kesedihan itu bahwa saya tidak bisa 24 jam seperti orang tua yang lain ya, bisa 7 hari, tapi saya walaupun yang sehari 2 hari dalam seminggu, tetapi kualitasnya sih menurut saya penting. Itu Nita. Oh ya, baik dokter. Dari pengalaman yang dokter ceritakan ada suka dan dukanya dokter, berarti tidak terlepas dari orang-orang di sekitar dokter ya. Betul. Kalau untuk di perusahaan sendiri berarti dari karyawan, dari. Oh iya, kalau dukanya dari karyawan itu atau sebagai pimpinan, dukanya tuh kalau misalnya ada pasien yang komplain ya. Iya, Artinya mereka komplain bisa melalui kuesioner ataupun melalui WA ke saya. Ya kadang mereka komplain, dok antrinya terlalu lama, atau ini ada karyawan dokter yang judes. Sebenarnya saya sangat berterima kasih ya, karena artinya dengan mereka komplain, artinya mereka peduli. Iya. Ya saya berterima kasih, dia tidak komplain tapi dia langsung berpindah ke rumah sakit lain. Itu tentu saya malah tidak tahu apa yang harus kita perbaiki ya. Jadi saya berterima kasih, sangat berterima kasih. Jadi buat saya komplain itu karena dia peduli dan dia sayang sama rumah sakit Kartini. Juga sedihnya sih kalau misalnya ada karyawan saya, saat saya harus mengambil sebuah keputusan sebagai pendidikan yang dampaknya si karyawan yang akan terdampak kebijakan itu, tentu dia akan marah ya. Iya, Tapi itulah risikonya untuk menjadi seorang pimpinan. Guru saya pernah mengatakan, kalau kamu mau dicintai oleh semua orang di sebuah suatu perusahaan, jangan jadi pemimpin. Karena kamu tidak bisa memuaskan semua orang, tetapi suatu saat kamu harus memutuskan sesuatu untuk menyelamatkan perusahaan itu atau organisasi itu. Berarti itu yang dokter terapkan dokter ya? Iya. Dari awal Iya. menjadi seorang direktur sampai Iya. dengan sekarang. Jadi kan memang ada risikonya bahwa mungkin kamu akan nggak disuka oleh siapa aja saat kamu memutuskan sesuatu. Tetapi karena saya harus mementingkan kepentingan yang lebih besar, ya udah pasti ada yang harus terdampak dari sebuah kebijakan itu. Ya dokter, berarti memang semua itu tidak terlepas dari dukungan orang-orang di sekitar Betul. dokter ya, baik dari karyawan. Ya. Kalau di rumah berarti dukungan penuh dari suami, dari anak-anak dokter ya, yang betul-betul mendukung dokter untuk berkarir. Betul. Jadi seorang pemimpin itu dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia hanya menjadi leader. Dia sangat membutuhkan, itu yang saya rasakan. Saya sangat berterima kasih dengan manajer-manajer besar yang luar biasa. Mereka anak-anak muda, juga semua dari tingkat lini yang atas sampai bawah ya. Saya sangat didukung oleh mereka. Mereka cerdas, kreatif. Jadi itulah saya, cuman memang saya harus mengambil keputusan di saat sesuatu yang harus saya putuskan. Memang putusan terakhir adalah di pimpinan, tetapi engkau tidak bisa bekerja sendiri. Engkau pasti membutuhkan mereka semua itu. Betul. Saya sangat berterima kasih untuk semua manajer-manajer saya. Baik dokter, mungkin dokter bisa kasih pesan dan kesan untuk para sahabat Kartini di rumah yang sekarang sedang berjuang menjadi seorang ibu rumah tangga dan yang berkarir, dokter. Baik Nita, mungkin pesan saya untuk semua sahabat Kartini, baik sebagai ibu pekerja maupun sebagai ibu rumah tangga, terus semangat, terus berjuang, cintailah apapun profesimu, bahagiakan dirimu. Ibu yang cerdas tahu apa yang menjadi prioritas dalam hidupnya. Terima kasih.
Baik dokter, sebelum kita menutupi perbincangan kita di siang hari ini dokter, mungkin dokter bisa memberikan closing statement untuk sahabat Kartini di rumah dokter. Oke, baik Nita. Untuk semua sahabat-sahabat saya, seluruh wanita Indonesia, baik mereka yang saat ini berperan sebagai wanita yang baru mulai berkarir, atau bahkan yang sudah bekerja, atau sahabat-sahabat saya, kaum wanita yang masih muda, yang sedang menimba ilmu, sedang belajar baik di bangku sekolah maupun di perkuliahan, ataupun senior-senior saya yang sedang menikmati masa pensiun bersama cucu-cucu terkasih. Bahkan tidak terkecuali sahabat-sahabat saya yang berperan sebagai seorang ibu rumah tangga yang bekerja 24 jam, tidak ada kata libur, yang tugasnya membesarkan putra-putri bangsa. Terinspirasi dari Ibu Kartini yang pernah menulis, "Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba, dan jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang." Sebagai wanita, kita semua sedang berjuang mengejar masa depan yang lebih baik. Tantangan dan rintangan itu adalah hal yang mutlak terjadi di dunia ini. Di era digitalisasi kita ditantang untuk terus maju. Jangan pernah menyerah, manfaatkan semua waktu dan kesempatan yang ada. Maksimalkan semua potensi diri kita. Hindari rasa tidak percaya diri, iri dengki, dan rasa saling menjatuhkan. Gantikan dengan semangat dan saling mendukung satu dengan yang lain untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Selamat Hari Kartini 2024 wanita Indonesia. Mari berjuang demi bangsa, karena wanita pasti bisa. Salam sehat Rumah Sakit Umum Kartini Kupang, bersama menuju sehat.